Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imaratul Ulwiyah, salah satu dosen di Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan mengampu mata kuliah English for Specific Purpose di berbagai prodi. Mata kuliah yang saya ampu ini merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan di antara semester 4 dan 5. Kemudian deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diberikan untuk mengasah kemampuan bahasa Inggris mahasiswa, dan fokusnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fokus untuk mengerjakan mahasiswa mampu menyelesaikan soal-soal TOEFL. Kemudian fokus yang kedua adalah mahasiswa mengetahui beberapa istilah terkait dengan beberapa vocabulary di masing-masing program studi. Mata kuliah ini dibagi dalam 16 kali tatap muka. Pertemuan ke-8 akan dilaksanakan UTS, dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan UAS, ujian akhir semester. Penilaian juga akan mempertimbangkan beberapa komponen seperti tugas tertulis, keaktifan kehadiran mahasiswa, beberapa tugas, serta harus memenuhi tugas percakapan dalam bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah harus memenuhi kategori penilaian soal-soal TOEFL. Jadi mata kuliah ini diawali dengan diagnostik tes, yaitu tes yang akan mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam bahasa Inggris yang dimiliki, sehingga nanti akan menyamakan persepsi dari mana kelas atau mata kuliah ISP ini akan dimulai. Mahasiswa melakukan diagnostik tes pada pertemuan pertama. Pertemuan selanjutnya adalah membahas beberapa teori terkait dengan bahasa Inggris secara umum atau basic English, yaitu terkait tenses, kemudian pronoun dan possessive adjective. Selanjutnya adalah vocabulary yang berhubungan langsung dengan prodi masing-masing, dan yang terakhir adalah mengimplementasikan teori-teori yang sudah didapat dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. Dan nanti tes ini akan diadakan 2 tahap, yaitu secara online maupun secara langsung di dalam kelas. Dalam pembelajaran TOEFL, mahasiswa diharapkan mampu mengerjakan soal yang berhubungan dengan yang pertama adalah structure, yang kedua adalah writing, dan yang ketiga adalah reading. Setelah menyelesaikan beberapa tahapan tersebut, diharapkan mahasiswa mampu menyelesaikan serangkaian soal TOEFL yang akan dikerjakan dalam ujian akhir semester. Kontrak kuliah dalam mata kuliah ISP ini adalah dalam 16 kali pertemuan, mahasiswa diberikan izin maksimal sebanyak 3 kali untuk tidak hadir,
dan izin tersebut harus berdasarkan alasan yang kuat seperti sakit atau sedang ada acara keluarga atau sesuatu hal yang memang sangat urgent sehingga harus izin. Di luar daripada itu, jika mahasiswa tidak masuk lebih dari 3 kali, maka nanti konsekuensinya adalah nilai bisa dikurangi sesuai dengan pengumpulan tugas, daftar hadir yang diikuti selama perkuliahan, pengerjaan tugas, dan juga pemenuhan tes pada tes UTS maupun UAS. Oke, mungkin itu saja penjelasan deskripsi dari mata kuliah ISP. Itu saja yang bisa saya berikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan pertama di mata kuliah ISP English for Specific Purpose ini, terlebih dahulu saya ingin mengetahui kemampuan bahasa Inggris Anda dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dari mana saya akan memulai, ya. Karena memang kemampuan bahasa Inggris setiap mahasiswa pastinya akan berbeda. Silakan kerjakan lembar diagnostik tes yang sudah saya berikan. Kalau Anda merasa percaya diri, silakan diberi nama. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Monggo, terserah. Saya beri waktu 5 menit. Silakan kerjakan. Keyword kata kunci dari jawabannya itu ada di dalam kurung. Jadi di dalam kurung itu silakan tetap dalam bentuk kata seperti itu, atau Anda mau merubahnya ditambah s, is, ataupun dalam bentuk in, atau dalam bentuk pas. Jadi jawabannya di dalam kurung itu. Silakan. Oke, saya kira waktu sudah habis. Time is over. Kita akan mengerjakannya bersama-sama. Jadi kembali merefresh kemampuan bahasa Inggris Anda yang katanya belajar bahasa Inggris mulai dari bangku SD. Yuk kita coba bahas bersama-sama. Sekarang number 1. Ada yang mau menjawab sebelum saya memberikan jawabannya? Ada yang mau menjawab? Apa? Goes ya, saya goes to dengan is. Yang lain ada menjawab seperti itu? Dengan jawaban goes? Going. Ada yang goes, ada yang going. Oke, bagi yang menjawab goes, apa alasannya Mbak? Kenapa Mbaknya kok terinspirasi menjawab goes? Yang lain mungkin? Ada yang bisa membantu menjawab? Kenapa dipilih menjawab goes? Boleh jawab. Apa? Karena di belakangnya ada kata benda. Kata benda. Berarti penambahan es itu mengindikasikan apa? Pembantu apa? Adakah yang lain yang bisa membantu jawab? Benar-benar lupa? Jauh lupa lu. Jadi ini semua berhubungan dengan penggunaan kata kerja. Sebelum saya membahas ini terlalu jauh, saya ingin tahu, Anda masih ingat nggak kata kerja itu seperti apa? Satu orang beri saya satu contoh kata kerja, langsung dalam bahasa Inggrisnya. Ya, kemudian bahasa Indonesianya misalnya go, pergi.
Mbak, kata kerja satu aja. Wait, artinya? Oh, write, menulis. Oke, run, apa? Berlari. Sit. Ya betul, sit artinya duduk. Sidang. Oh. Lupa Bu. Mbak, beri saya satu contoh. Cook artinya memasak. Give, memberi. Eat, makan. Buy, membeli. Sweep, menyapu. Sleep, tidur. Have, memiliki. Ini aku mati film. Climb, memanjat. Dance, menari. Walk. Walk. Kerja. Oh, work. Kalau walk itu berjalan, Mas. Work, bekerja. Swim, apa? Berenang. Speak, berbicara. Listen, mendengar. Sing, menyanyi. Apa Mbak? Apa artinya itu? Oh, watch, menonton. Draw, menggambar. Play, fail. Fail, F-A-L-L. Artinya, kalau fail itu sebenarnya bentuk kata kedua. Iya, itu bentuk kata kedua itu, Mas. Jam. Artinya? Lompat. Betul, jam melompat. Oke. Jadi bahasa Inggris itu, pembelajaran bahasa Inggris intinya kita memahami kata kerja. Setelah kita memahami kerja, baru nanti ini hubungan dengan tenses. Apa itu tenses? Perubahan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita mau mengatakan saya tadi pagi makan, saya sekarang makan, saya besok makan, saya kemarin makan. Kata makan tidak berubah. Tidak berubah menjadi makan, makin, tidak. Tapi tetap kata kerjanya makan. Berbeda dengan bahasa Inggris, ketika timingnya, waktunya berubah, maka ada perubahan juga di dalam kata kerja. Jadi itu basicnya. Mungkin dari dulu yang belum Anda tahu itu, sejak belajar bahasa Inggris sejak SD, itu yang Anda nggak tahu, tiba-tiba Anda belajar tenses. Apa sih tenses itu? Paling pasti Anda tahu lagi kalau sudah pembelajaran tentang tenses. Oke, sebelum kita menjawab itu bersama, saya akan memberikan beberapa panduan untuk timing tenses. Yang pertama itu present. Nah, jadi ada 3 batasan ini. Present ini sekarang, pas itu yang sudah terjadi. Kalau future, yang akan datang atau belum terjadi. Jadi tadi contoh yang pertama nomor 1. Contoh pertama nomor 1 itu tadi dinamakan dengan simple present tense. Nah, satu clue yang mungkin Anda tahu sekarang present berarti terjadi sekarang. Tapi ada penjelasan lebih untuk simple present tense. Jadi simple present tense itu digunakan untuk menyatakan ketiga kondisi ini. Yang pertama untuk menyatakan fakta, fact. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Itu adalah fakta yang tidak bisa diubah dan semua orang sudah pasti mengetahui. Itu namanya fact, kebenaran. Kemudian habit, untuk menyatakan rutinitas yang berulang. Rutinitas gitu ya. Contohnya, I get up. Saya bangun jam 5 setiap pagi. Kemudian yang bawah adalah repeatedly, adalah kejadian yang berulang, tapi kejadian ini kadang ada absennya, ada liburnya, tidak setiap hari dikerjakan kalau repeated itu. Seperti soal yang Anda kerjakan number 1 tadi, nomor 1. Kita harus tahu dulu subjeknya itu kata gantinya ikut yang mana.
ikut I, you, they, we, atau he, she, it. Kalau seperti contoh the sun, kata gantinya the sun apa? Kata gantinya the sun? It. Iya kan? Itu beda kan? Kita nggak menggunakan you, they, we, tidak, tapi kita menggunakan it. Ketika subjeknya it, maka verbnya nanti verb 1 plus s atau verb 1 plus s. Kenapa go kok ditambah is, Bu? Kok bukan ditambah s? Tadi yang bus, dia bisa langsung ditambah dengan s. Tapi kalau dia diakhiri dengan huruf vokal, itu bisa ditambah dengan s atau is. Ada syaratnya. Kalau seperti yang pertama, kata rise, di belakangnya sudah huruf e, maka kita tinggal menambah s. Tapi kalau go itu harus ditambah is untuk pengucapannya supaya lebih serasi. Jadi bukan goes, tapi go plus is, bacanya tetap goes. The sun rises in the east. Kenapa rise-nya ditambah s? Karena the sun itu adalah it. Oke. Sekarang yang habit, I get up. Subjeknya adalah I get up, subjeknya mana? Subjek I, subjeknya I, maka kenapa kok tetap dia tidak ditambah s? Kalau yang desain verbnya ditambah s, atau tadi kalau yang go ditambah is. Kenapa get ini tidak ada penambahan s atau is? Karena subjeknya I. Kan tadi sudah diberitahu di sini rumusnya. Kalau subjeknya I, you, they, we, maka verbnya tetap tidak berubah, hanya verb 1. Begitu juga dengan yang contoh selanjutnya. I usually do. Kata go tetap tidak berubah, tidak ada penambahan apapun. Sudah jelas? Nah, the police wear the uniform. Dari sini Anda tahu artinya polisi memakai seragam. Itu adalah bisa fakta, bisa habit. Pasti polisi itu memakai seragam. Pertanyaannya, kata kerjanya tetap verb 1 atau ditambah s atau es? Yang betul sesuai dengan rumus simple present tense ditambah s. Kenapa? Lah, oleh karena itu kita pakai yang mana? He atau she? He atau she. Jadi dalam benak Anda sudah harus terekam atau Anda harus bisa mengubah secara otomatis. Tadi the sun, the sun itu kata gantinya adalah it. Tapi kalau the police kata gantinya he atau she. Nah, sekarang ada berapa subjeknya? Ada 2, Andi and Tono. Anda harus langsung cari kata gantinya dari Andi and Tono itu apa? Wi apa they? Yang jawab Wi, kenapa alasannya Pak Wi? Karena tidak lebih dari 3 orang. Karena tidak banyak. Itu mas, lebih dari 1 itu mas. Yang jawab D, kenapa? Karena Andi dan Tono. Iya, karena ada itu. Karena bukan, kalau Wi kan harus ada A-nya Bu, saya dan siapa. Kalau Andi dan Tono kan dia dan dia. Dia dan dia, bukan saya gitu ya. Dia dan dia. Oke. Jadi perbedaan Wi dan D adalah kalau Wi si pembicara ikut serta. Tapi kalau D pembicaranya tidak ikut. Berarti kata gantinya sama saja dengan D. Kalau kata gantinya adalah D, adakah perubahan di kata kerjanya? Ada. Dilihat lagi rumusnya. D. Ketika D ada tambahan nggak di verb satunya?
Tidak ada. Berarti tetap Andi and Tono play football every Sunday. Kecuali saya hapus ini, hanya satu subjeknya, maka harus berubah atau tidak kata kerjanya? Berubah, Mbak. Ditambah S. Kita nggak bahas in ya. Nah, jadi perbedaannya di sini. Anda harus tahu ketika subjeknya INJV, verb satunya tidak berubah. Tapi kalau subjeknya he, she atau it, maka kata kerjanya harus ditambah s atau es. Sudah jelas atau masih Jelas, Bu. Jelas. Oke, yang lain jangan menjawab terlebih dahulu. Biarkan masnya menjawab. Saya punya kalimat. Rina swim every morning. Subjeknya siapa, Mas? Rina. Rina. Kata kerjanya? Swim. Swim. Harus tetap swim atau adakah perubahan pada kata kerjanya ketika subjeknya Rina? Ada. Diapakan kata kerjanya? Ditambah S. Ditambah S. Kenapa, Mas? Karena Rina termasuk si. Rina? Termasuk si. Kata ganti dari Rina adalah Si. Sudah? Yang lain juga sudah jelas? Ya. Berarti jawaban nomor 1 tadi sudah jelas. Nah, nomor 2 masih berhubungan dengan simple present tense. Di situ ada dalam kurung kata take place. Take place itu artinya terjadi. The general election itu adalah pemilu. Pemilu terjadi setiap 5 tahun. Adakah perubahan di kata kerjanya ketika subjeknya general election? Kok ragu-ragu? Tadi padahal sudah paham sekali. Ada, Bu. Oke, nomor 2 belum terjawab. Siapa yang mau jawab nomor 2? General election itu adalah pemilu. Take place artinya terjadi. General election take place every 5 years. Akankah ada perubahan pada kata kerjanya? Ada. Adanya perubahan seperti apa? Ditambah S. Ditambah S pada kata mana? Take atau place? Place. Place itu tempat kata kerja. Apa kata benda? Yang harus ditambah huruf S adalah ditambah ya, ditambah S. Oke. The general election takes place every 5 years. Yang menjawab ditambah huruf S di belakang kata kerja, apa alasannya? Sudah betul jawabannya diberi tambah huruf S. Tapi alasannya masih kurang betul. Jadi general election itu bisa diganti dengan kata it, dengan kata benda, tapi bendanya tuh abstrak, nggak terlihat. Paham? Oke. Sekarang number 3. What are you doing, Mom? Ini sudah berbeda, bukan ranahnya simple present sudah, karena ada apa di situ? Doing. Ada in. Berarti jawabnya juga menggunakan tambahan in. What are you doing, Mom? Jawabannya I'm cooking meal for dinner. Number 4. Now number 6. I have reserved a suite room in Sahid Hotel. Saya sudah memesan kamar suite di Hotel Sahid. Bla 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 is the largest in town. Hotel itu yang paling besar di kota. Apa jawabannya? Kenapa kok bisa itu? Betul padahal. Anda mengacunya pada kata apa? Hotel. Sahid Hotel. Number 7. Do you have any t-shirts? Sure.
Ini percakapan antara pembeli dan penjaga toko. Do you have any dessert? Ada dessert? Ya. How about this? Bagaimana dengan yang ini? Kalau menanyakan harga, how much gitu aja? How much gitu aja? Tidak ada tambahan kata-kata di belakangnya. How much does it cost? Berapa harganya? Berapa itu harganya? 79.000 rupiah. 79.000. 79.000. Okay, now number 8. There are 7. Ada 7 wanita in the waiting room. Bagaimana wanitanya? Ditambah woman. Tapi sayangnya dalam bahasa Inggris woman tidak ditambah dengan huruf untuk menyatakan plural. Bentuk pluralnya adalah bacanya women. Kalau men menjadi men seperti ini. Jadi yang ini juga kayaknya mengikuti perubahannya dari woman menjadi women. Jadi memang ada pengecualian dalam bahasa Inggris. Tidak semua bentuk plural hanya ditambah dengan huruf S. Oke, nomor 9 dan nomor 10 itu Anda diminta untuk membuat apa? Pertanyaan. Di situ sudah ada jawabannya. Ketika jawabannya he is near your restaurant, dia berada di dekat restoran you. Maka pertanyaannya? Maka pertanyaannya? How? Where dijawab begini saja sudah betul. Where is he? Where is he now? Boleh. Tambah lengkap boleh. Where di sini saja betul. Ada yang betul ini? Where is he? Siapa yang betul itu? Oke, jelas nomor yang terakhir di situ ada jawaban. My acoustic guitar is in the closet next to the door upstairs. Gitar akustik saya berada di. Maka pertanyaannya, Where is your guitar? where is your guitar? Yuk, betul berapa? Gitu. Satu dong salah. Salah 2? Semuanya kan 10. Ada yang betul 10? Tidak ada. Salah 1? Salah 2? Betul 7? Lumayan 70 ada. Betul 6? Ada. Betul 5? Nggak ada. Betul 4? Betul 3? Betul 2? Betul 1? Sekarang kita lanjut. Tadi Anda sudah mengerjakan beberapa atau melengkapi beberapa kalimat dalam bentuk simple present tense. Nah, di sini saya memberi Anda pilihan nomor berapa yang mau dijawab. Silakan ajukan tangan. Jadi caranya lihat subjeknya apa, siapa, verbnya ada perubahan apa enggak, gitu aja. Oke, nah, what number? 2. Number 2, oke? Dibaca langsung. I never drink coffee. I never drink coffee. Oke, betul. Siapa lagi? What number? An itu nama orang. Ayo. Yap. Ayo,
siapa? Fix. Ayo. Kan sudah saya kasih bocoran. An is the name of person. Speak. An dibaca dulu mas. An Speakers. Your English German very well. An speaks German very well. Speaknya ditambah S saja atau ES? Ditambah ditambah S saja karena dia konsonan. Akhirannya konsonan. Huruf K itu konsonan kan? Oke, yang lain sudah betul ya. An speaks German very well. Tahu artinya my parents? Saudara-saudara. Orang tua. Oh iya. Orang tua. Dan di parents itu ada penanda apa? S. Berarti dia Dua. jamak, bukan tunggal, jamak. Jamaah. Berarti lebih dari Satu. dia jamak. Maka jawabannya Lives. my parents live atau lives? Live atau lives? Libus. Yang jawab live without S, yang jawab live tanpa S. Saya. Tanpa S ya? Ya. Yang jawab lives ditambah S, parents katanya tadi lebih dari Satu. Si pembicara ikut pandak dalam my parents. Ikut. Ya. Kan orang tuaku. Tidak ada dua. Aku nggak ikut. My parents berarti mereka. Nah, kata kerjanya live atau lives? Yang mana? Yang atas. Yang atas. Kan mereka. Pokoknya lebih dari satu itu tidak ada tambahan S. Entah itu we, entah itu they, semuanya sama tanpa tambahan S. Bad driving itu artinya cara mengemudi yang buruk. Berarti bisa diganti dengan apa? Kata apa? Dengan hidup. Berarti kaosnya ditambah S atau tidak? Tambah Berarti bad driving causes many accidents. Ada yang mau ditanyakan? Yang nomor 6 itu kan ada dua pilihan. A liar. A liar itu seorang pembohong. A liar is someone who titik-titik not atau tell. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ketika mengucapkan kata tidak, kita butuh bantuan. Nggak seperti dalam bahasa Indonesia langsung muncul kata tidak, atau dalam bahasa Inggris hanya not. Tapi dalam bahasa Inggris kita bisa minta bantuan to be, is and are, atau do atau does. Jadi bisa does not, bisa do not, is not, atau yang lain. Jadi number 6 itu a liar is someone who does not tell the truth. Ada lagi mau ditanyakan? Demikian pertemuan awal ini. Terima kasih untuk partisipasinya. Saya harap nanti Anda di rumah bisa berlatih sendiri dengan soal-soal yang sudah ada di handout masing-masing. Terima kasih untuk partisipasinya. Bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.